sekarang kita akan belajar tentang pemberian obat secara sublingual dan bukal. Nah, pada prinsipnya dua obat ini sama, jadi dia kalau yang sublingual itu nanti kita memberikannya di bawah lidah, ya. Kalau yang bukal nanti kita berikannya di antara sela-sela gigi dan gusi. Nah, jadi di dua tempat itu, di antara di bawah lidah dan di sela-sela gigi dan gusi itu, dia lebih cepat menyerap ke pembuluh darah karena banyak pembuluh darah di situ ya. Jadi obat-obatan ini akan bereaksi lebih cepat daripada kalau misalkan obat oral yang kita minum masuk ke usus seperti itu. Jadi prinsipnya semua sama, bedanya cuma di tempatnya aja. Nah, contoh-contoh obatan untuk sublingual dan bukal ini biasanya adalah obat-obatan obat jantung yang diberikan ya, seperti itu. Nah, kita langsung masuk aja ke persiapan alat. Persiapan alat itu yang pertama ada baki untuk tempat obat ya, baki atau kereta dorong. Ini kita pakai baki atau kereta dorong. Terus ada kartu atau buku obatnya, kita misalkan pakai ini aja kartu obatnya. Terus ada mangkok sekali pakai untuk menaruh tempat obat. Ini ya, misalkan nanti untuk naruh obatnya di sini. Terus jangan lupa obatnya. Terus sendok kalau perlu, terus air sama gelas, jangan lupa sedotannya. Terus kalau misalkan pakai gelas ukur boleh, gelas ukur. Terus kalau misalkan nanti pakai penggerus, kalau misalkan obatnya mau digerus. Tapi biasanya untuk obat bukal dan sublingual itu nggak digerus, langsung aja ditaruh di bawah lidah atau di sela-sela giginya, nanti itu akan hancur sendiri. Nah, gimana kalau misalkan obatnya itu masuk ke tertelan pasiennya. Nah, kalau misalkan obatnya itu tertelan, maka nanti kemungkinan obatnya tidak akan dapat bereaksi secara maksimal karena obat ini dia tidak bereaksi jika kena asam lambung. Ya. Oke, setelah kita tadi menyiapkan alat-alat yang kita gunakan, oh ya, nanti ada tambahan, itu adalah tensi. Nanti sebelum kita lakukan pemberian obat, kita tensi dulu karena obat-obatan ini adalah obat jantung. Jangan sampai pada saat kita berikan obat itu tensinya di bawah 90 ya, untuk sistolnya jangan sampai di bawah 90. Kalau misalkan nanti tensinya di bawah 90, kita harus melaporkan dulu ke dokternya. Oke. Baik, setelah tadi kita mempersiapkan alat, kita ke pasien dan menjelaskan prosedur tindakan yang akan dilakukan. Ya, halo, selamat pagi Pak Geri, gimana kabarnya pagi ini? Oke, ini nanti kita mau berikan obat ya Pak, obat untuk jantungnya, nanti obatnya diminumnya di bawah lidah, itu ya Pak ya. Oke, nah kalau pasiennya udah ngerti, kita jangan lupa cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan, kita periksa dulu ya pasiennya, TTV-nya gimana. Opa, saya periksa dulu ya tensinya. Siapa? Obat tekanan darahnya agak tinggi ya. Ini nanti kita akan berikan obat untuk menurunkan tensinya ya. Tensinya tadi 180 per 100 ya. Setelah kita tensi, kita tahu tensinya kita
ngecek kesiapan pasien untuk minum obat oralnya gimana. Nah, apa aja yang ditanyakan, mual muntah, itu harus tanyakan ya, dia mual atau muntah, bisa nggak menelan. Apa gimana, opa pagi ini merasakan mual atau muntah nggak? Enggak ya. Oke, kalau gitu kita habis ini minum obat ya opa. Saya ambilkan obatnya dulu. Jadi kita kembali menyiapkan obat-obatannya. Oke, tadi yang harus kita kaji kemampuan klien ya. Kemampuan klien untuk minum obat oral itu yang pertama ada kemampuan menelannya. Tadi kan kita udah tanyakan ke pasiennya tentang dia merasakan mual muntah atau enggak, dia bisa menelan dengan baik atau tidak. Kemudian kita cek juga lagi di status pasien apakah dia ada program NPO atau non per oral. Jadi apakah pasiennya puasa, dia nggak boleh ada apapun yang masuk ke mulutnya, ada non per oral, jadi nggak boleh makan, nggak boleh minum. Terus apa dia ada tindakan penghisapan lambung atau dicek bunyi ususnya gimana, apakah ada bunyi usus atau enggak. Jadi kita ceknya semua kemampuan pasien dalam minum obat oral. Nah terus selanjutnya kita periksa lagi, cek lagi di status pasien tentang order obatnya, prinsip benar pemberian obat, apakah sudah sesuai. Prinsip benar pemberian obat ada 12 prinsip pemberian obat yang harus kita cek lagi sebelum kita memberikan obat ke pasien. Nah, selanjutnya setelah kita cek tadi ya, udah dilihat nama obat, dosisnya, jangan lupa ditaruh di situ pasiennya. Kalau misalkan di satu aja masukkan ya. Ini obatannya. Kita menyiapkan alat tadi ya, cuci tangan, terus kita ke pasiennya, kita memberikan obatnya. Kita jelaskan lagi. Opa, sekarang kita minum obat ya opa. Saya cek dulu, jangan lupa cek 16 pembenar pemberian obat yang dari identitas sampai dosis obat dan sebagainya. Jangan lupa tadi kita atur dulu ya posisi nyaman pasiennya. Nah opa, posisinya ini udah nyaman ya. Nah sekarang kita minum obat, saya cek dulu identitasnya ya, sama obatnya udah benar atau belum. Apa namanya siapa? Usianya dari apa ya? Saya cek di obatnya dulu. Setelah kita mengidentifikasi pasien ya, kita udah memastikan bahwa benar pasien, benar obat, benar dosis ya, benar pengkajian, semuanya pokoknya tadi 12 benar obat kita udah periksa. Terus kita jelaskan ke pasiennya lagi bagaimana caranya untuk minum obat secara sublingual. Opa, ini nanti obatnya jangan lupa kita taruh di bawah lidah ya opa ya. Nanti dibiarin, nanti obatnya itu akan dia hancur sendiri, dia nyerap sendiri ya opa. Jangan ditelan, dibiarin aja di situ di lidahnya ya opa ya. Nah itu tadi untuk sublingual. Kalau yang untuk obat bukal, jangan lupa kita jelaskan bahwa obatnya ditaruh di antara gigi dan gusi. Jadi kita jelaskan juga ke pasien. Oke, halo opa, ini obatnya yang untuk yang satunya nanti ditaruh di bawah di antara gusi sama lidahnya ya, nanti ditempelin di situ, nanti dibiarin dia nanti dihancur sendiri ya opa ya. Jadi jangan sampai ditelan biar obatnya cepat bereaksi ya opa. Oke, kalau udah tadi jelasin, kita berikan obatnya ke pasien. Opa ini obatnya opa bisa A, nanti saya taruh di bawah lidah ya opa ya. Ini kalau pasiennya bisa bisa naruh sendiri, biarin dia naruh sendiri. Jadi ini misalnya nih dia udah ditaruh situ ya, ini apa dia udah masukin. Misalnya dia udah minum sendiri, taruh di bawah lidah. Kalau yang bukal ditaruh di sisinya. Setelah pasiennya minum obat, misalkan dia udah benar-benar terserap ya obatnya tadi, kita bisa kasih ini. Kita cek, kita dicek ya obatnya bener atau enggak. Nah, udah ya obat, kita bisa minum. Kalau itu obatnya udah cair. Ya Pak, boleh minum sekarang. Oke, setelah dia minum, udah gitu ya Opa, sudah selesai minum obatnya. Nanti kalau misalkan ada apa-apa atau mau muntah, nanti bisa pencet bel ya Opa. Kalau misalkan Opa punya keluhan atau ada yang bisa dibantu oleh perawat, bisa pencet bel aja. Kalau gitu saya mohon pamit ya Opa.
Lalu selamat istirahat. Jangan lupa kita rapikan alat. Ya. Setelah kita dari pasien tadi, jangan lupa merapikan alat dan cuci tangan. Nah, gimana kalau misalkan kalian menemukan bahwa pasiennya itu nggak mau diberikan obat secara bukal? Nah, yang harus kita lakukan adalah yang pertama kita harus memotivasi lagi ke pasien, memberikan pendidikan kesehatan ya ke pasiennya, apa fungsinya dari ditaruh obatnya di bukal ataupun sublingual. Nah, kalau misalkan dia masih tetap menolak setelah kita melakukan upaya-upaya tadi, kita harus tetap menjaga harus tetap menghormati hak pasien tadi untuk menolak obat ya. Jadi yang pertama kita bisa catat dengan jelas alasannya, nanti didokumentasikan dan jangan lupa dilaporkan ke dokternya. Nah, jangan lupa juga setelah 30 menit kita melakukan evaluasi lagi ke pasiennya gimana sih dari efek obatnya. Apakah ada efek samping atau enggak dari obatnya tadi. Seperti itu. Jangan lupa didokumentasikan apa yang telah kita lakukan tadi. Nah, sekian tentang pemberian obat secara sublingual dan bukal. Semoga bermanfaat. Terima kasih.